Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, seaqidah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh barakah ini kita masih dapat berjumpa dalam majlis rutin kita, yaitu tausiah pagi. Saat ini alhamdulillah saya berada di sebuah tempat yang sangat sejuk, ya, yaitu di persawahan Desa Jorok, ya. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih sehat, masih segar bugar, ya. Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita juga ditemani, ya, oleh kicauan burung, ya, angin sepoi-sepoi, ya, ditemani oleh indahnya padi yang sedang menghijau, ya. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini tausiah kita dengan tema ini adalah sebuah hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ya, yang mampu merasakan 3 perkara ini, yang mampu mengamalkan 3 perkara ini, maka ia pasti akan mendapatkan lezatnya keimanan dan manisnya ketaatan. Yang pertama, ya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya. Jadi kiat pertama agar Anda bisa meraih ketaatan, ya, bisa merasakan manisnya keimanan, yang pertama, hendaklah dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, yang paling dia cintai dibandingkan makhluk yang lain, ya. Jadi dia dahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada selain keduanya. Ini adalah kiat yang pertama, dan ini adalah kewajiban utama kita, menjadikan cinta kita kepada Allah dan Rasul lebih besar, lebih agung dibandingkan terhadap selain keduanya. Salah satu contoh dari kiat yang pertama ini adalah ketika Anda dihadapkan dengan urusan dunia, taruhlah itu sebuah pekerjaan. Misalnya Anda seorang petani, tiba waktu Anda kerja di sawah ladang, atau Anda seorang pedagang, tiba waktu Anda berjualan, atau Anda seorang guru, siapa saja, tiba waktunya untuk melakukan sebuah tugas, ya. Nah, pada saat Anda ingin melakukan tugas tersebut, ya, datang undangan Allah, datang panggilan Allah, ya, hayya 'alas salah, ya. Maka Anda punya 2 pilihan. Anda penuhi undangan Allah berupa salat tadi, atau Anda lanjutkan urusan Anda. Kalau Anda memilih untuk
memenuhi undangan Allah, maka Anda termasuk orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Tapi sebaliknya, jika Anda memilih untuk melanjutkan pekerjaan, Anda tinggalkan salat atau Anda menunda salat sampai keluar waktunya, maka Anda termasuk yang mendahulukan hawa nafsu dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Contoh yang lain, ikhwati sekalian rahmati Allah. Ya. Ketika kita diberikan amanah terhadap suatu pekerjaan, suatu jabatan tertentu, ya, kemudian dihadapkan kepada kita harta yang tidak halal, harta yang penuh dengan syubhat, bahkan mungkin haram, ya, kita diiming-iming dengan harta, ya, agar kita melegalkan sesuatu yang tidak benar, menghalalkan sesuatu yang haram misalnya dengan iming harta, ya, seperti pejabat mohon maaf yang ditawarkan harta, ya, untuk meloloskan suatu proyek dan seterusnya, ya. Jika dia terima harta tersebut padahal ya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perbuatan itu, maka berarti dia telah mendahulukan kehendak nafsunya, syahwatnya dibandingkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya artinya kita arahkan semua urusan kita agar sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Kita sesuaikan rencana hidup kita dengan rencana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kita hidup berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna kiat yang pertama. Yang kedua, resep untuk menggapai manisnya keimanan adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya. Hendaklah dia ketika mencintai seseorang, siapapun itu, apakah itu orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, tetangganya, siapapun dia, hendaklah motivasi cintanya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Ya. Ikhwati fillah, para pemirsa, banyak fenomena yang kita saksikan akhir-akhir ini di mana kecintaan itu disandarkan pada harta, pada jabatan. Seseorang akan mencintai orang lain kalau ada jabatan, kalau ada hartanya, kalau ada keuntungan yang bisa dia raih. Maka cinta seperti ini bukanlah cinta yang tulus, bukanlah cinta yang bersih, yang murni, tetapi cinta yang benar, cinta yang kekal dan hakiki adalah ketika cinta dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu mereka yang membangun ikatan cintanya karena Allah, maka di hari kiamat kelak mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi, ada 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat di padang mahsyar dia mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ya. 2 orang yang saling mencintai, dia berkumpul karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Jadi bukan karena jabatan. Ikhwas sekalian, bukan karena harta benda, tapi karena Allah. Kalaupun mereka bertemu, bertemunya karena Allah. Kalaupun mereka harus berpisah, maka berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah cinta yang suci, cinta yang tulus, dan cinta ini akan membawa keberuntungan kelak di padang mahsyar, karena orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan dipertemukan kelak. Ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ya,
orang-orang yang mencintai para kekasih di hari itu akan menjadi musuh ya bagi kekasihnya itu, kecuali cintanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kiat yang ketiga ikhwati fillah adalah ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrah ayyukdha fin nar. Ya, orang yang ingin menggapai manisnya keimanan dan lezatnya ketaatan, ya, hendaklah ia tanamkan pada dirinya ya kebencian kepada kekufuran, kebencian kepada kemaksiatan, kebencian kepada apa-apa yang Allah murkai. Sebagaimana dia benci jika kelak di hari kiamat Allah lemparkan dirinya ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. 3 perkara ini ya adalah syarat mutlak untuk kita menggapai lezatnya keimanan. Terutama yang terakhir tadi, ikhwas sekalian, ya. Tekadkan pada diri kita untuk selalu membenci kemaksiatan, benci kekufuran, ya, benci keingkaran, bahkan benci berteman akrab dengan syaitan, iblis dan bala tentaranya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama kenamaan namanya Ahmad ya Ibnu Harb rahimahullah taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, beliau berkata, "Abadtullaha 50 sanah." Aku telah beribadah kepada Allah 50 tahun, kata beliau. Ini kata Ahmad bin Harb. Ya. Fama wajadtu halawatal ibadah. Dan selama itu aku tidak mendapati lezatnya ibadah. Aku tidak merasakan manisnya ibadah kepada Allah, ya, sampai aku tinggalkan 3 perkara, kata beliau. Hatta taraktu 3 asya. Ya. Yang pertama, ikhwati fillah, ya, taraktu ya ridhan nas hatta qadirtu an atakallama bil haqq. Aku tinggalkan ridhanya manusia hingga aku dengan mudah bisa mengatakan kebenaran. Ya. Ya, subhanallah. Ya. Banyak orang sekarang ini ya untuk mendapatkan kecintaan manusia, untuk mendapatkan like dari orang lain, ya, dia rela untuk apa? Untuk mengatakan untuk menyembunyikan kebenaran. Dia rela untuk menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjual ayat-ayat Allah demi untuk menggapai ridhonya manusia, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini yang pertama, kata beliau. Yang kedua, ya, taraktu suhbatal fasiqin, ya, hatta wajadtu suhbatas salihin. Ya. Agar aku merasakan nikmatnya ibadah, kata beliau, yang kedua adalah aku tinggalkan pertemanan orang-orang fasik, pertemanan ahli maksiat, dan aku beralih berteman dengan orang-orang saleh. Masya Allah, berteman dengan orang saleh adalah sebuah kemuliaan dalam hidup kita. Ya, hati kita tenang, jiwa kita tenteram, hidup kita bahagia. Ya, maka carilah teman yang saleh, duduklah di majelis orang-orang saleh. Duduklah di majelis para ulama, para dai, para ustaz. Ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, taraktu, ya, aku tinggalkan, kata beliau, halawatad dunia. Aku tinggalkan lezatnya dunia. Aku tinggalkan lezatnya dunia. Artinya dia tinggalkan dunia. Ya. Kemudian hatta wajadtu halawatal akhirah. Lalu setelah itu aku mendapati lezatnya akhirat. Artinya ketika seseorang ya mendahulukan urusan akhirat dalam hidupnya, maka dia betul-betul akan merasakan kebahagiaan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan itu kita dapatkan dengan melakukan amalan akhirat seperti salat, zikir, ya, puasa, tilawah Al-Qur'an, sedekah, ya sekalian rahmati Allah. Inilah amalan akhirat, ya. Jangan sibukkan dirimu dengan dunia sehingga engkau lupa dengan akhirat. Padahal dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Kita semuanya akan kembali, ya, akan mudik ke akhirat, ikhwas sekalian. Kita akan mudik ke akhirat. Persiapkan bekal terbaik agar perjalanan nanti
menjadi mudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pesan yang sangat indah dari Al-Imam Ahmad Ibn Harb rahimahullah ta'ala buat kita yang ingin menggapai lezatnya ketaatan dan manisnya keimanan, ya, dan dia betul-betul menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga tausiah singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan menjadi motivasi untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, sebelum kita akhiri, sekali lagi subhanallah, suasana pagi ini begitu indah, ya, ditemani oleh rindangnya pepohonan, kicauan burung, dan hijaunya persawahan, subhanallah, ya, seperti yang ada di hadapan kita, ikhwati fillah, ya. Ya, ini semua nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya, selaku hambanya, ya, selaku hambanya iman kepada Allah. Maka kewajiban kita tidak lain adalah, hingga dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah, ya, nikmatnya, melipat gandakannya untuk kita semua, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ujian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.